Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi siapa yang tamat pembelajarannya akan menjadi sama seperti gurunya. Demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 40. Dan saya mau mengatakan bahwa ayat ini juga menjadi bagian yang menginspirasi saya, memotivasi saya untuk menjadi seorang pendidik, berkarir gitu ya di dunia pendidikan. Ada banyak aspek, ada banyak sisi yang kita bisa kita bisa kulik di dalam dunia pendidikan terkait dengan seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen. Ada banyak hal-hal non teknis yang kita bisa gali, yang kita bisa saling bagikan. Jadi hari ini saya akan berbagi beberapa hal yang saya bayangkan, yang saya pikirkan, juga yang saya kerjakan ketika saya menjadi seorang pendidik. Dan saat ini saya ada di sebuah kota di Swedia, sebuah kota yang namanya Örnsköldsvik. Kira-kira 6 jam gitu ya, 6 jam sebelum sampai di Stockholm. Dan saya akan cari tempat untuk kita bisa ngobrol enak gitu ya. Sampai jumpa di tempat yang baru. Hal-hal yang ingin saya bagikan pada hari ini, saya berharap bisa dikerjakan sesuatu yang bukan bukan di awang-awang begitu, sesuatu yang bukan muluk-muluk, tetapi sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya yang dapat dikerjakan, dan semoga bisa membuat para pendidik menjadi pendidik yang favorit buat semua peserta didiknya. Ya, memang tidak mudah memuaskan semua orang gitu ya, tetapi paling tidak menjadi pendidik yang bertanggung jawab seperti itu. Dan menurut saya ketika seorang peserta didik punya pendidik yang favorit, maka ini menjadi pendorong semangat yang besar untuk belajar, untuk maju, untuk menjadi seperti gurunya begitu ya. Dan harapan saya juga, tentu saja harapan kita semua, pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi ketika setiap peserta didik ingin menjadi seperti gurunya. Yang pertama adalah sosok yang rendah hati gitu ya. Semua orang tahulah rendah hati gitu ya. Tidak sombong begitu. Tetapi menjadi pendidik yang tidak sombong ini seperti apa gitu ya, langkah praktisnya gitu. Menjadi pendidik yang rendah hati itu seperti apa langkah praktisnya? Kenapa? Karena menjadi seorang pendidik yang rendah hati itu juga akan mendorong siswanya menjadi pribadi yang juga rendah hati seperti itu. Dan rendah hati ini ditunjukkan gitu ya, dapat ditunjukkan ketika guru, ketika dosen, ketika pendidik ini bersedia minta maaf secara terbuka kepada siswanya. Biasanya mengatakan, saya kan gurumu gitu, saya lebih tinggi gitu. Tetapi ketika seorang guru, seorang dosen itu mau merendahkan dirinya dan minta maaf kepada siswanya ketika berbuat salah, ini menjadi sebuah impresi yang sangat besar buat siswa untuk kemudian menghargai gitu ya, menghargai guru, menghargai dosennya, menghargai pendidiknya yang mau minta maaf. Mungkin orang berkata, wah gengsi, tetapi itu sebaiknya yang kita bisa lakukan, karena dengan minta maaf sebenarnya kita mengakui gitu bahwa tidak semua orang gitu ya, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, tidak ada orang yang lepas dari berbagai macam kesalahan. Jadi minta maaf adalah sesuatu yang wajar. Seorang guru mungkin bukan guru yang pandai, smart, brilian begitu ya, sangat menguasai ilmunya, tetapi dia mungkin guru yang biasa saja. Menariknya adalah ketika guru yang demikian ini punya ciri-ciri tertentu di dalam cara mengajarnya, cara pendekatannya, bisa jadi dia justru menjadi guru yang diingat oleh siswanya gitu ya. Yang kedua adalah guru yang terbuka. Seorang rekan gitu ya mengatakan begini, kata terbuka itu buat pergaulan gitu ya,
mengatakan gini, terbuka itu apa adanya, bukan ada apanya, gitu ya. Kalau apa adanya ya apa yang ada ya diterima. Kalau ada apanya, ada sesuatu yang disembunyikan, kemudian ada agenda tertentu dan sebagainya. Guru yang terbuka ini menerima siswa apa adanya, tidak ada tendensi apa-apa. Tujuannya adalah menerima siswa dengan terbuka untuk bisa bicara dengan dia, untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Dan guru yang terbuka ini menyambut semua siswa tanpa pandang bulu. Mungkin dia siswa yang dari keluarga yang kurang mampu, tapi guru akan menerima dengan terbuka, tidak meremehkan, tidak merendahkan. Menerima dari mereka yang golongan berada pun, dia juga tetap santai, tetap terbuka apa adanya. Tidak ada agenda yang disembunyikan, tidak ada maksud tertentu yang ada di balik penerimaannya itu. Dan ini menjadi sosok yang sangat menarik. Dunia pergaulan tidak dapat dilepaskan dari urusan pertemanan, begitu ya. Dan apakah seorang guru, seorang pendidik, seorang dosen mau menjadi teman buat mahasiswanya? Ini menjadi sesuatu yang berhubungan dengan urusan rendah hati dan terbuka tadi. Memperlakukan siswa sebagai teman di luar kelas, gitu ya, bukan dalam kelas, karena dalam kelas tetap guru punya otoritas tertentu, tapi di luar kelas ketika guru menjadi teman buat siswa, maka ini menjadi sosok yang berbeda, begitu ya. Bahkan ketika menjadi teman buat siswanya, guru ini juga mendengarkan, gitu ya, mungkin mendengarkan curhat dari siswanya, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Pada saat yang sama, ini juga menjadi bagian yang menarik, karena pada saat yang sama, seorang pendidik, guru dosen bisa memberikan nasihat dengan lebih lebih manjur, itu lebih masuk nasihatnya dibandingkan ketika menempatkan dirinya sebagai seorang guru. Dan itu yang saya alami dengan mahasiswa-mahasiswa di kelas saya, juga bahkan mahasiswa di kelas lain, atau bahkan di jurusan yang lain. Berbicara, saya memberikan beberapa informasi nasihat yang saya bisa masukkan, menolong mereka. Dan menariknya adalah sampai hari ini, gitu ya, sudah alumni lulus sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih kontak, mereka masih berbicara, mereka masih menganggap saya sebagai dosennya, gitu ya, padahal sudah selesai, gitu ya, sudah selesai tanggung jawab saya ngajar mereka. Itu yang menarik, itu pengalaman yang saya dapatkan. Pernah tidak Anda sebagai guru, sebagai dosen, gitu ya, antri di ATM misalnya bersama mahasiswa, kemudian mahasiswanya kaget, gitu ya, ada bapak tuh, gitu ya, terus mengatakan, mari Pak, silakan duluan, gitu. Atau pernah enggak, gitu ya, Anda melihat, gitu ya, sosok guru atau sosok dosen yang menyerobot antrian dengan alasan bahwa saya dosen, saya guru, saya sibuk, seperti itu. Dua hal, gitu ya. Yang pertama, saya pernah bertemu dengan mahasiswa demikian. Saya mengatakan, oh nah, saya mau antri di belakang kamu saja. Kenapa? Karena kamu datang duluan. Enggak Pak, Bapak duluan aja. Bapak kan sibuk. Enggak, kamu juga punya kesibukan. Menurut saya, guru, dosen, pendidik yang mau antri, ini menjadi contoh teladan buat siswanya. Kembali ke yang poin pertama tadi, gitu ya, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Bukan menunjukkan saya ini dosen, saya ini pendidik, guru, sibuk, punya banyak kerjaan, mesti diprioritaskan. Tidak demikian, tetapi menjadi orang yang rendah hati, mau antri bersama dengan orang lain, mau menunggu, menghargai orang lain. Dan saya merasa ketika seorang guru, seorang dosen, pendidik mengerjakan hal ini, maka muridnya, siswanya, mahasiswanya akan lebih menghargai, lebih menghormati. Jadi maksudnya gini, bukan mau antri supaya mau dihormati, gitu ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang otomatis. Ketika mereka melihat sosok yang dapat diladani, mereka akan menghargainya. Lalu guru yang juga memotivasi siswanya. Nah,
Motivasi ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam proses belajar, karena tanpa motivasi tidak ada seorang pun yang bisa yang mau mengerjakan sesuatu, gitu ya. Siswa tidak mau belajar, maka guru itu menurut saya bukan wajib, tetapi guru perlu memotivasi. Memotivasi siswa dapat dikerjakan dalam banyak hal. Dan ketika seorang guru ini mau menjadi sahabat siswanya, seorang guru ini terbuka kepada siswanya, menerima apa adanya, jadi teladan, pada waktu memotivasi siswanya, maka guru ini akan punya celah, akan punya pintu masuk yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena siswanya percaya kepada dia, karena siswanya menghargai dia, karena siswanya ini menghormati dia. Tetapi mungkin gitu ya, ada siswa yang tidak dapat dimotivasi. Dan menurut saya jika hal ini terjadi, maka guru bisa menyerahkannya kepada rekannya, guru BP, guru BK, yang punya ilmu-ilmu untuk memotivasi siswa dengan lebih baik lagi. Jadi saya mengatakan guru perlu memotivasi, bukan guru wajib memotivasi. Kenapa? Karena memang gitu ya, memang ketika kita bicara tentang memotivasi ini ada ilmunya, memotivasi ini ada seninya, memotivasi ini perlu pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus tadi. Ketika saya mengajar, saya selalu mengalokasikan 10-15 menit di dalam jam mengajar saya untuk berbagi tentang nilai kehidupan, berbagi tentang pengalaman hidup saya, berbagi tentang kesalahan yang saya kerjakan di masa lalu yang membuat saya belajar, berbagi dari buku yang saya baca, atau ketika saya melihat, mengalami sesuatu yang berbeda di tempat yang berbeda, begitu ya, melihat sosok yang baru yang menginspirasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menurut saya, ketika seorang guru mengajarkan, menyampaikan materi, dan sekedar menyampaikan materinya saja, itu kering, begitu ya. Sehingga ketika guru juga berbagi tentang nilai-nilai kehidupan, maka ini menjadi sesuatu yang menarik, memberikan bunga, memberikan hiasan dekorasi di dalam dia mengajar. Pada saat yang sama juga menanamkan nilai-nilai positif yang membuat siswa terus belajar, terus berkembang, dan tidak menyerah menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupannya. Guru yang tidak mudah menyerah selalu menjadi inspirasi buat siswanya. Kenapa? Karena ketika menjelaskan sesuatu tidak mengerti, oke, saya cari cara yang lain. Tidak mengerti, oke, saya cari cara yang lain. Ini adalah salah satu cara menunjukkan bahwa Anda adalah seorang guru yang tidak mudah menyerah. Saya punya seorang dosen matematika luar biasa, gitu ya. Ditanyai selalu menjawab, gitu ya. Pak, kurang jelas, akan diulang lagi dengan cara berbeda, dan saya sangat menghargai beliau. Beliau adalah sosok yang tidak mudah menyerah. Dan tidak mudah menyerah menjadi juga bagian yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siswa belajar, tidak mudah menyerah membuat mereka mau belajar. Ketika siswa mengerjakan tugas, kesulitan, tidak mudah menyerah membuat mereka berusaha untuk mengerjakannya dengan lebih baik. Dan guru bisa menjadi teladan, sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Jadi contoh nyata gitu maksud saya. Ketika kita melihat hal-hal yang tadi saya sampaikan, gitu ya, saya menyadari bahwa hal-hal yang tadi saya sampaikan tidak diberikan kepada mahasiswa yang belajar di program studi pendidikan. Kalau toh diberikan, ini hanya menjadi sebuah pengenalan, sebuah informasi bahwa seorang guru ya, bukan dosen, seorang guru perlu, gitu ya, perlu punya hal-hal tadi saya sampaikan. Tetapi tidak akan dibicarakan secara detail. Kenapa? Karena waktunya tidak akan cukup. 8 semester 144 SKS 4 tahun tidak akan cukup, gitu ya, untuk mempelajari dan mendalami semua yang tadi saya sampaikan. Dan itu berarti guru juga mesti mengembangkan diri di luar ketika mereka sudah selesai, gitu ya, sudah lulus, terus belajar, tidak pernah berhenti untuk mengembangkan diri. Apakah sahabat SDP
apa ya, ketika tadi saya sampaikan beberapa hal gitu ya, terkait dengan hal-hal yang dapat dikerjakan guru. Apakah ada sosok guru yang terlintas di benak sahabat SDP gitu ya? Kemungkinan besar beliau adalah guru yang favorit buat Anda karena sudah memberikan sesuatu yang berharga. Mungkin mau menjadi teman, mungkin guru yang terbuka, mungkin guru yang rendah hati, mungkin guru yang bukan guru yang pandai gitu ya, tetapi guru yang jadi teladan dalam hidup, dan ini menginspirasi Anda hingga hari ini. Apakah beliau masih hidup? Jika iya, mungkin gitu ya, ini saat yang tepat untuk menghubungi beliau lagi. Berterima kasih buat hal yang sudah diberikan ketika Anda sekolah. Berterima kasih buat hal yang sudah Anda terima ketika belajar dari beliau. Dan semoga melalui video singkat ini gitu ya, Anda juga bisa bernostalgia gitu ya, bersama guru favorit Anda gitu ya. Dan dari kota Kolsvik di Swedia, kanal seputar dunia pendidikan menyampaikan materi ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sahabat SDP semuanya. Sampai jumpa.